warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Madiun, yang terhormat Ketua Senat dan anggota, yang terhormat Rektor Universitas Merdeka Madiun, para wakil rektor, para dekan dan wakil dekan, para dosen, para tamu undangan, para peserta wisudawan dan wisudawati, serta hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas segala limpahan rahmat serta hidayahnya, kita dapat dipertemukan dalam forum yang terhormat dan mulia, rapat terbuka Senat dalam rangka Dies Natalis ke-42, Wisuda Sarjana ke-62 dan Ahli Madya ke-41 Universitas Merdeka Madiun tahun 2021. Selamat dan sukses kepada segenap wisudawan wisudawati yang hari ini diwisuda sebagai seorang sarjana dan ahli madya. Semoga kesuksesan dan kebahagiaan selalu menyertai generasi yang mandiri, cendekiawan yang siap mengabdikan diri untuk nusa bangsa dengan semangat birawa anuraga. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada pimpinan perguruan tinggi yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran, ide, gagasan yang saya melalui orasi ilmiah yang berjudul Pancasila di Mata Generasi Milenial. Tema ini saya sampaikan sebagai bentuk penghargaan saya terhadap lembaga yang mulia ini yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat menuangkan ide, gagasan dan pemikiran demi mewujudkan generasi berbudi pekerti yang peduli terhadap negeri. Hadirin yang saya muliakan, Indonesia sebagai negara yang besar dengan wilayah yang luas terdiri dari beberapa pulau besar dan ribuan pulau kecil, ragam budaya, suku dan bahasa, memerlukan nilai yang diakui dan disepakati bersama sebagai pengikat kesatuan dan nasionalisme. Nilai yang dimaksud benar-benar ideal, anti diskriminasi, luhur dan sekaligus mendasar, mudah diingat dan omnipresent bagi setiap aktivitas warganya, yang oleh pendiri negara, oleh para founding fathers kemudian ditemukan apa disebut dengan Pancasila, yang akhirnya dijadikan sebagai akta pendirian negara Indonesia yang sebutan Stat Fundamental Norm. Hadirin yang saya banggakan, globalisasi adalah sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia, sehingga batas-batas suatu negara menjadi semakin sempit. Memasuki abad 21 kita dihadapkan pada esensi globalisasi adalah keterbukaan dan kebebasan yang merupakan pencerminan hak asasi individu. Posisi Pancasila di era globalisasi sangat rawan terhadap gangguan. Secara formal, Pancasila tetap diakui seluruh bangsa Indonesia sebagai sebuah ideologi. Namun di tataran aplikatif, perilaku masyarakat banyak mengalami pergeseran nilai. Secara tidak langsung, pergeseran nilai tersebut membuat masyarakat belah dan melupakan Pancasila. Perkembangan globalisasi juga memunculkan apa yang disebut sebagai generasi milenial atau generasi digital atau disebut sebagai generasi Y atau Net Gen, memiliki keunggulan dibanding generasi sebelumnya, terutama dalam penguasaan teknologi komunikasi dan informasi. Mereka tidak hanya akrab dengan teknologi, tetapi juga handal dalam menggunakan. Tumbuh menjadi generasi milenial yang piawai mahamat dan teknologi canggih tentu menguntungkan dan memberi peluang dan kesempatan berkarya sesuai dengan passion mereka. Namun rupanya kemajuan teknologi yang begitu cepat telah menimbulkan disrupsi di berbagai bidang, baik industri, ekonomi, politik, budaya, media maupun pendidikan. Disrupsi secara fundamental mengubah cara hidup, bekerja, cara produksi dan distribusi, juga relasi individu organisasi dalam hubungan satu sama lain. Banjir teknologi informasi turut membentuk cara pandang, sikap, dan perilaku generasi milenial. Akibatnya tumbuh subur gejala seperti konservatisme agama, radikalisme, ekstremisme, intoleransi, juga politik identitas, hoax, ujaran kebencian, dan paham post-truth yang sama sekali tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Untuk itu revitalisasi Pancasila bagi generasi milenial harus dilakukan agar Pancasila di mata generasi milenial tertanam dalam sanubari dan dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan bernegara, berbangsa, masih tetap lestari keberadaannya, tidak terkikis oleh perkembangan arus globalisasi yang sudah sangat mengkhawatirkan. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP mengangkat 5 isu strategis tentang pemahaman Pancasila terutama dalam generasi milenial. Pertama, pemahaman Pancasila, yaitu wawasan kesejahteraan, wawasan konseptual, wawasan yuridis, wawasan visional, dan wawasan implementatif. Kedua, inklusi sosial,
yaitu menguatnya gejala polarisasi dan fragmentasi sosial, baik berbasis identitas keagamaan, kesukuan, golongan, dan kelas-kelas sosial. Menguatnya politisasi identitas baik berdasarkan suku, ras maupun agama, dan lemahnya budaya kewargaan. Ketiga, keadilan sosial, yaitu kebijakan pembangunan masih berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daripada peningkatan pemerataan. Masih lemahnya kerangka regulasi yang mendorong kemandirian dan inklusi ekonomi yang lebih mengutamakan kepentingan nasional, masih tingginya tingkat kesejahteraan atau disparitas sosial dan ekonomi. Keempat, pelembagaan Pancasila, yaitu lemahnya institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kelembagaan sosial politik, ekonomi dan budaya, serta kurangnya konsistensi dalam menjalankan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. 5. Keteladanan Pancasila, semakin maraknya sikap perilaku destruktif yang lebih menebarkan hal negatif di ruang publik, serta kurangnya apresiasi dan insentif terhadap prestasi dan praktek-praktek baik dalam teladan di dalam masyarakat. Hadirin yang saya muliakan, dari berbagai pandangan generasi milenial terhadap kendala penerapan Pancasila di masyarakat, tentunya perlu ada sebuah pemikiran, model yang tepat untuk memberikan pemahaman, revitalisasi terhadap Pancasila di kalangan generasi milenial sehingga memberikan pemahaman yang benar. Pertama, literasi politik di lingkungan keluarga. Kedua, literasi politik di sekolah atau di kampus. Ketiga, penguatan 4 pilar yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Keempat, literasi politik di kegiatan sosial keagamaan. Kelima, membuat wadah kajian dan pergerakan yang fokus pada pengembangan nilai-nilai eksklusif. Keenam, pendidikan dan pelatihan yang menekankan pada upaya mencetak aktor Pancasilais. Sedangkan langkah selanjutnya merumuskan strategi revitalisasi Pancasila di kalangan generasi milenial perlu diterjemahkan ke dalam kerangka penguatan budaya dan karakter bangsa antara lain 4 bagian. Pertama, strategi revitalisasi Pancasila melalui nilai-nilai agama. Kedua, strategi revitalisasi Pancasila melalui nilai-nilai budaya dan kebangsaan. Ketiga, strategi revitalisasi Pancasila melalui dunia digital. Dan keempat, strategi revitalisasi Pancasila melalui kurikulum pendidikan di sekolah maupun di perguruan tinggi. Menyiapkan generasi milenial untuk mampu menyelesaikan persoalan bangsa serta menjauhkan mereka dari kontaminasi berbagai virus yang menggerogoti mentalitas dan pengaruh negatif globalisasi. Untuk itu perlu menyiapkan generasi berkarakter nasional. Generasi milenial dapat membangun karakter nasional melalui 3 proses, yaitu pertama, pembangunan karakter atau karakter builder. Kedua, pemberdaya karakter enabler. Dan ketiga, perekayasa karakter engineer. Salah satu upaya aktualisasi untuk membangun karakter generasi milenial melalui pendidikan sebagai diajarkan oleh Ki Hajar Dewantoro sebagai babak pendidikan nasional, yaitu pertama, sistem Among. Konsep pendidikan Ki Hajar Dewantoro disebut dengan konsep pendidikan Among yang meliputi ing ngarso sung tulodo. Jika di depan memberi teladan, mengandung nilai keteladanan, pembimbingan dan pemanduan. Ing madya mangun karso, jika di tengah atau sedang bersama-sama menyumbangkan gagasan yang mengandung nilai-nilai kreativitas dan mengembangkan gagasan serta dinamisasi pendidikan. Dan tutwuri handayani, jika di belakang menjaga agar tujuan pendidikan tercapai, diberi motivasi serta diberi dukungan psikologi untuk mencapai tujuan pendidikan yang syarat akan nilai-nilai karakter. Konsep sistem Among Ki Hajar Dewantoro kemudian diadopsi dalam konsep kaya karsa yang menonjolkan karakter, tetap mantep antep, tetap mempunyai makna bahwa dalam melaksanakan tugas kependidikan dan pembangunan bangsa harus berketetapan hati, tekun bekerja tanpa menoleh kanan kiri yang berarti tidak melenakan perjuangan. Mantep berarti tetap tertib dalam menjalankan maju selalu setia dan taat azas, teguh iman sehingga tidak ada kekuatan yang dapat menahan gerak dan langkah kita. Antep berarti segala perbuatan dan tindak laku karena berisi dan berharga, tidak mudah dihambat dan dirintangi orang lain. Ngandel, kendel, bandel, dan kandel. Ngandel maknanya kita harus percaya dan yakin sepenuhnya pada kekuasaan dan takdir serta pada kekuatan serta kemampuan diri sendiri. Kendel artinya berani, berani menghadapi segala sesuatu yang merintangi, tidak ada ketakutan, was-was dan keraguan hati karena ngandel. Bandel artinya kokoh, teguh dan tahan banting serta sikap tawakal dan kehendak Tuhan. Kandel berarti tebal serta kuat lahir batin sebagai kekuatan untuk menuju cita-cita. Neng, ning, nung, nang. Neng meneng berarti tidak ragu dan malu. Neng wening berarti bening, jernih pikiran dan tidak mengedepankan emosi, mampu dan memudahkan antara yang hak dan yang batil.
Nung berarti hanung berarti kokoh, senantiasa kuat dan teguh kukuh lahir batin. Nang menang dan menang berarti memperoleh kemenangan dan memiliki kemenangan berat dan berkuasa memiliki hasil jerih payah kita. Tringo ngerti ngeroso nglakoni. Ki Hajar Dewantara juga tidak kalah di dalam pemikiran dan teori pendidikan modern yang jauh lebih dulu mengenalkan konsep tringo dari taksonomi Bloom, kognitif, afektif, dan psikomotorik yang terkenal. Makna dari konsep ajaran tringo tersebut adalah ngerti atau mengetahui. Maknanya bahwa tujuan pendidikan adalah untuk meningkatkan pengetahuan peserta didik tentang apa yang dipelajari. Ngeroso atau memahami yang maknanya mengasah rasa tentang pemahaman tentang apa yang diketahui, dan lakoni atau melakukan, yaitu meningkatkan kemampuan untuk melaksanakan apa yang dipelajari. Jadi pada intinya pendidikan karakter merupakan proses untuk membentuk, menumbuhkan, mengembangkan, dan mendewasakan kepribadian generasi milenial menjadi pribadi yang bijaksana dan bertanggung jawab melalui pembiasan-pembiasan pikiran, hati, dan tindakan secara berkesinambungan, dan hasilnya dapat terlihat dalam tindakan nyata sehari-hari di sekolah, keluarga, maupun di dalam masyarakat. Triwiyoto atau Tri Pusat Pendidikan, aktualisasi penanaman nilai-nilai karakter Pancasila dilakukan melalui 3 jalur pendidikan atau Triwiyoto, yaitu pendidikan keluarga, pendidikan sekolah, dan pendidikan dalam masyarakat, sehingga pada akhirnya dapat benar-benar menghasilkan output generasi milenial yang cerdas, unggul, berdaya saing, bermoral, berkarakter, dan cita tanah air berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Hadirin yang berbahagia, berbagai upaya untuk mewujudkan generasi milenial yang memiliki karakter berlandaskan nilai-nilai Pancasila diwujudkan dengan memberikan landasan yang kuat. Salah satunya adalah membumikan hukum Pancasila sebagai basis hukum nasional di masa depan. Pembangunan hukum berbasis Pancasila dinyatakan bahwa negara Indonesia dalam menuju peradaban masyarakat bermartabat dihadapkan pada berbagai tantangan dan pengaruh ideologi asing yang mengganggu pencapaian kebijakan yang ditetapkan oleh negara. Dalam konteks ini yang diperlukan adalah yang menurut pemikiran Kunto Wijoyo disebut sebagai proses radikalisasi Pancasila. Radikalisasi dalam arti revolusi gagasan demi membuat Pancasila tegas, efektif, dan menjadi petunjuk bagaimana negara ini ditata, dikelola dengan benar. Radikalisasi Pancasila yang dimaksud adalah pertama, mengembalikan Pancasila sebagai ideologi negara. Kedua, mengembangkan Pancasila sebagai ideologi Pancasila sebagai ilmu. Ketiga, mengusahakan Pancasila mempunyai konsistensi dengan produk-produk perundangan, koherensi antar sila, dan korespondensi dengan realitas sosial. Keempat, Pancasila yang semula melayani kepentingan vertikal atau negara menjadi Pancasila yang melayani kepentingan horizontal. Dan kelima, menjadikan Pancasila sebagai kritik kebijakan negara. Keyakinan normatif dalam Pancasila sebagaimana dikemukakan Bernard Eltanya dalam 8 bingkai Pancasila yang merupakan spirit, logika, dan nilai-nilai yang membuat Pancasila bermakna bagi Indonesia dan menjadi basis yang fundamental dalam membangun sistem hukum Indonesia. Adapun 8 bingkai yang dimaksud adalah: pertama, spirit merawat keindonesiaan; kedua, spirit gentleman agreement; dua, Leben filosofi tentang kehidupan bersama dalam rumah Indonesia; keempat, semangat menyelenggarakan segala sesuatu yang benar dan adil dan baik dalam berbagai nilai yang membuat Pancasila bermakna bagi Indonesia dan menjadi basis fundamental dalam pembangunan sistem hukum Indonesia, sehingga nilai-nilai Pancasila dapat diterima dan menjadi trendsetter bagi generasi milenial dalam memahami nilai-nilai Pancasila sesuai dengan situasi dan kondisi dalam arus globalisasi. Sebagai penutup, saya sampaikan sebuah pepatah Jawa yang menyatakan, jagat ora bakal nyingetake kasunyatan yen donya iki kebak pasinawon, laku ing sasmita amrih lantip, ngelmu pari sansaya isi sansaya tumungkul. Artinya dunia tidak akan menyembunyikan kenyataan bahwa dunia ini penuh dengan pelajaran, mengasah ketajaman pikiran agar peka seperti ilmu padi, semakin isi semakin merunduk. Terima kasih atas kesempatan ini dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati para hadirin semua. Sekian, terima kasih, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.